kegiatan di masjid tetap seperti biasa, sekedar informasi untuk Pak Kapolda, di mana kita tetap melaksanakan tarawih, tetap melaksanakan salat subuh berjamaah juga seperti hari ini, dan nanti juga ada pesantren Ramadan, juga kita ada istilah kalau di tempat kita badonce untuk bantuan kegiatan-kegiatan kita di sini, dan nanti juga ada pembagian di akhir Ramadan untuk anak-anak yatim Pak Kapolda, bantuan yatim, dan khusus untuk nuzul Quran nanti tanggal 17 kita awali dengan buka bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Pak Kapolda beserta jajaran. Sekali lagi atas nama pengurus kami mengucapkan selamat datang di Masjid Ar-Raudhah. Mudah-mudahan jalinan komunikasi kita bersama bapak-bapak khususnya di kepolisian bisa berjalan terus, khususnya di Masjid Ar-Raudhah dan Kampung Lapai secara umum. Sekali lagi mohon dari Pak Kapolda memberikan sambutannya, arahannya kepada kita semua. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus Masjid Ar-Raudhah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Kapolda Sumbar, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Gatot Tri Suryanto MSI CSFA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang diwakilkan Allah pengurus Masjid Ar-Raudhah Bapak Haji Firdaus Ilyas, yang terhormat Ustaz Febri yang merekan Masjid Kajian Subuh, Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan semua hadirin sahabat Kapolda yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, di mana pada kesempatan pagi hari ini adalah hari yang ketiga kita melaksanakan ibadah puasa. Kita berdoa mudah-mudahan puasa yang kita jalankan 2 hari kemarin mudah-mudahan mendapatkan ridhonya, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jamaah subuh, tentunya kami juga bersyukur bahagia bisa hadir di majelis ini, di majelis subuh ini. Luar biasa, ini cukup banyak yang hadir di sholat subuh. Hanya satu mungkin yang tidak saya lihat, anak-anak atau remaja. Jadi hampir kami setiap datang sholat subuh itu jarang saya temukan remaja. Baru kemarin yang cukup banyak itu di Masjid Darul Huda. Sampai Darul Huda kemarin saya temukan hadir itu anak SD, SMP, SMA itu sholat subuh 40 hari itu ada 75 anak, sehingga ke 75 anak tersebut saya undang ke Polda untuk saya berikan hadiah. Ini luar biasa, dan mudah-mudahan program yang dijalankan di Masjid Darul Huda ini juga bisa menjadi role model untuk putra-putri kita. Kenapa Bapak sekalian? Kita tahu bahwa Sumatera Barat, khususnya Kota Padang ini, yang perlu Bapak ketahui, mungkin kita belum banyak informasi. Ternyata di
Kota Padang ini penyalahgunaan narkoba cukup banyak. Ya, Bukit Tinggi dan Kota Padang ini luar biasa cukup banyak. Ditambah lagi LGBT. Nah, tentunya kita tidak inginkan anak kita, generasi yang akan datang ini menjadi korban daripada penyalahgunaan narkoba maupun LGBT. Belum ditambah lagi yang mungkin sekarang sedikit, kalau awalnya cukup banyak balap liar dan tawuran, sekarang sudah sedikit sekali. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, ini adalah peran tanggung jawab nomor satu dan orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, mohon maaf, mungkin sudah banyak yang dilakukan orang tua. Sedikit pengalaman saya pribadi. Saya punya anak 6 meninggal 1 jadi 5. Jadi kalau anak laki-laki saya itu kalau sholat di rumah pasti tidak boleh tidur di rumah. Saya berikan hukuman, anak saya laki-laki itu tidak boleh tidur di dalam rumah. Sehingga waktu saya tanya kepada istri saya tanya pulang dari kantor, bagaimana anak saya ini, apakah sholat di masjid atau sholat di rumah, maghrib atau isya. Kalau sholat di rumah pasti langsung tidurnya di luar, di gazebo. Istri saya jam 10 itu memberikan selimut, jam 12 sudah jalur saya, Pak kasihan. Jam 2 kasihan lagi, bilang banyak nyamuknya, kasihan gitu. Akhirnya jam 3 baru saya suruh masuk kembali. Nah, apa dibalik yang saya terima pada saat ini? Kita tahu bahwa saat ini kita sudah diracuni oleh media sosial. Bapak Ibu sekalian kan sudah sulit mengasih saran masukan pada anak kita. Hari-hari mungkin sudah dihadapkan oleh handphone. Ya, kita kadang-kadang mungkin dengan sibuk pekerjaan kita, sibuk dan keseharian kita mungkin tidak tahu apa yang dikerjakan oleh anak kita. Dan itulah handphone dan itulah media sosial yang ada di situ. Anak kita akan dibesarkan dari itu. Jadi anak-anak kita itu sekarang hebat, pintar, cerdas, tapi secara mental, secara ketahanan psikologi itu sangat lemah. Saya bersyukur anak saya tadi kemanapun dia berada, kemarin kuliah di Universitas Indonesia dan sekarang di Malaysia, saya tidak pernah khawatir. Dan sekarang ada di mana-mana saya tidak pernah khawatir. Artinya bahwa karena saya meletakkan anak saya pertamanya adalah fondasinya adalah masjid. Dan saya kira kita harus sepakat kalau anak-anak kita, putra putri kita dibesarkan akhlaknya, budi pekertinya itu berangkat dari masjid. Kemanapun anak kita merantau, kemanapun anak bergaul, kepada siapa pun bergaul, insya Allah anak kita pasti punya perisai, punya tameng. Nah, ini sekali lagi saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian, mari anak kita hadirkan, suka ke masjid. Memang tidak gampang, tidak mudah, tapi inilah investasi yang jangka panjang, sehingga pada suatu saat dia akan dewasa, kita akan senang, kita akan tenang, kita tidak akan pernah khawatir. Tapi kalau anak kita dibesarkan oleh media sosial, yakinlah bahwa anak kita akan rapuh. Kita akan khawatir kalau dia pergi kemana, apalagi perempuan. Dan sedikit saya tambahkan juga pada Bapak Ibu sekalian, dari data yang ada di Kepolisian Sumatera Barat, banyak anak-anak yang melakukan pelanggaran kejahatan itu anak di bawah umur. Ini sangat miris sekali, sayang sekali, dan ternyata kemarin saya juga sudah mendatakan by name by address, anak yang putus sekolah di Padang itu cukup banyak sekali. Bapak Ibu bayangkan, anak-anak ini tidak diasuh oleh orang tuanya, anak-anak ini bergaul dengan anak yang sudah usia dewasa. Anak ini tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang akan menjerumuskan masa depannya, ini juga tidak tahu. Jadi anak-anak di bawah umur ini, anak yang tidak sekolah, SD, SMP, SMA, tidak sekolah, mereka bergaul, bertemu di media sosial.
Apa yang terjadi? Tawuran, bahkan dengan putus tangannya kemarin. Dan sekarang ada beberapa yang terpaksa harus dilakukan pembinaan di kepolisian. Nah, tentunya ini kami tidak sepakat apabila anak-anaknya berhadapan dengan hukum. Anaknya harus diselamatkan masa depannya. Oleh karena itu kami mengajak, maka kenapa kami turun, kami harus hadir dari masjid ke masjid adalah salah satunya ingin melihat secara langsung seperti pada pagi hari ini. Betul bahwa adik-adik kita atau orang tua kita mungkin agak sulit menghadirkan putra-putri kita ke masjid. Padahal ada investasi yang luar biasa, investasi yang jangka panjang. Sekali lagi kami mengajak, ini ada hadisnya juga. Saya sedikit bacakan. Jadi suatu saat kita tuh nanti juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam riwayat yang dicandarkan pada Rasulullah dikatakan ada seseorang yang telah sampai di pintu surga, tetapi dia ditahan dari memasukinya. Maka dia berkata, "Mengapa aku ditahan?" Dikatakan kepadanya, "Karena anakmu belum dididik dengan baik." Ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bermusyawarah, kita berintrospeksi. Kami mengajak kita semua bisa menjadi polisi buat diri kita sendiri, menjadi polisi di dalam keluarga kita, apalagi seorang ayah. Sebagai ayah bisa memberikan keteladanan buat anaknya. Pada saat pagi hari ibunya menyiapkan untuk sarapan anak pagi dan sekolah, orang tuanya, bapaknya seharusnya mengajak anaknya seperti menghadirkan ke masjid. Dan yang ketiga adalah menjadi polisi yang berguna atau menjadi polisi buat lingkungannya. Kita tidak inginkan di sekitar kita, warga kita masih ada yang terlibat narkoba ataupun penyakit sosial lainnya. Tentunya masjid ini harus bisa berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, bukan hanya sebagai tempat sholat saja, tapi masjid adalah bisa memberikan pencerahan, bisa ramah terhadap anak-anak kecil, anak-anak remaja, bisa menyenangkan buat jamaahnya. Syukur-syukur lagi bisa mengenyangkan. Jadi mungkin ada program, mungkin ada setiap Selasa atau Minggu, tadi ada menuju Quran, ada buka puasa bersama. Ya, mudah-mudahan dengan kerjasama semua pihak, ya, semua akan tercipta aman nyaman dan anak-anak kita terhindar dari penyakit-penyakit yang akan merugikan masa depannya. Ini saja dari saya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Sekali lagi bahwa kehadiran kami ingin berikan rasa aman nyaman kepada khususnya warga Sumatera Barat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumbar. Selanjutnya yaitu kajian subuh yang akan dibawakan oleh Ustaz Febri Maidori Esos MA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma fa'ashifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi man syaa'a bil ma'ashiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ayahsabul insan ayusraka sudah. Wa qala aidan fi suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala aidan fi suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala aidan fi suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Ketua Masjid Ar-Raudah, segenap jajaran-jajaran yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kita hormati Bapak Kapolda Sumatera Barat, Bapak Irjen Pol Dr. DRS Gatot Tri Saryanto MSI, yang telah barusan memberikan sambutan kepada kita semua, beserta jajaran-jajaran Polda yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kita muliakan setinggi-tingginya imam-imam besar Masjid Ar-Raudah, Bapak Ibu jamaah masjid yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Kenapa? Karena daftar namanya tidak ada di hadapan saya. Tetapi insya Allah kehadiran kita di masjid ini telah dicatat sebagai amal ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita telah diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kata Nabi, siapa yang hadir dalam majelis zikir ini, dalam ceramah-ceramah, wirid-wirid, tausiah-tausiah, empat yang akan diberikan Allah kepadanya tunai pada hari itu, Pak. Yang pertama adalah hafazhumul malaikat. Malaikat mengembangkan sayapnya, menaungi, melindungi orang yang hadir di dalam majelis zikir. Bukan hanya itu Bapak Ibu, memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Jadi Bapak dan Ibu, andai kata kita mati subuh ini, Pak, di masjid ini dosa telah diampuni, kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi persoalannya Bapak Ibu, siapa yang mau duluan? Bapak dan Ibu yang terhormat, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, subuh hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang besar lagi ini lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menghadapi yang namanya kematian. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan unten kata Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, sehat-sehat. Pak sehat-sehat. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang boleh sehat, ibu-ibu yang sedang PW, basandakan yang sehat-sehat. Lama kan sandal Pak. Ibu-ibu yang di luar terang asal Bu, wajah boleh nampak Bu. Kau tampil di bintang tu, lupa di bintang sultan. Bapak yang terhormat, pada subuh ini kita bahas keistimewaan orang yang beriman. Saya tersentuh dengan kalimat atau narasi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi. Memang Bapak Ibu, cara mengatasi pergaulan bebas narkoba, apalagi Bapak Ibu, pokoknya kenakalan remaja itu intinya adalah iman. Iman Bapak Ibu. Begini, jika ada yang bertanya kenapa kita memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak jawaban yang mesti kita sampaikan. Kenapa kita memilih untuk beriman kepada Allah?
Karena kita kepengen masuk ke dalam surganya Allah. Betul Bapak Ibu? Kenapa kita pengen mengatakan beriman kepada Allah? Karena ini adalah perintah agama. Kenapa kita pengen? Kenapa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya orang-orang yang beriman sajalah yang akan diberikan keistimewaan-keistimewaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya? Minimal 4 saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an akan memberikan keistimewaan kepada orang yang beriman. Apa itu? Akan mencurahkan ketenangan di dalam jiwa orang yang beriman. Mana dalilnya Bapak dan Ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dianya Allah yang telah mencurahkan sakinah, yang telah mencurahkan ketenangan ke dalam jiwa orang yang beriman. Supaya apa? Agar apa Bapak dan Ibu? Agar bertambah keimanannya di samping keimanan yang ada pada hari ini. Bapak Ibu, ada orang yang mendapatkan ketenangan di dalam jiwa dengan cara hadir di pengajian, Pak. Ibu tidak katakan lo, dia mulai menakur, Pak. Mana buktinya orang yang hadir dalam pengajian itu tenang, Pak? Karena ini janji Nabi juga, Pak. Tadi kan saya sampaikan 4 tunai yang diberikan, diantaranya di samping malaikat mengembangkan sayapnya menaungi, dan yang ketiga itu adalah wa nazzalat alaihimus sakinah. Kami curahkan ketenangan ke dalam jiwanya. Mana buktinya orang yang hadir dalam pengajian itu tenang jiwanya, Pak? 5 menit ceramah menyola mulai takkan tua. Itu tanam hati, Pak. Nak tunai kecil Allah, kecil Nabi, Pak. Bu, tunai kan hari ini kita terima. Jangankan ceramah, Bu, khutbah Jumat saja kami dan bapak-bapak lah. Tapi tidak bapak di Sikoda baru 10 minit ketubah dimulai. Tu barawi-rawi bakaruh-karuh, Bapak. Itu tandu apa? Tandu tanang hati. Kalau tidak tanang hati tidak kena muah tu lalu cayolah Bapak Ibu. Baraka rancaknya kamari buka empuknya tampe tidur ko ala mirip tampe tidur spring bed dan paling mahal Bapak Ibu mirip King Coil kamu mau dasar. Bapak tahu Ustaz rambut itu lo bertanya Pak, tapi tidak mau bagi lo Pak. Barangkali Pak 28 juta untuk lalu 28 juta supaya apa? Usaha supaya lalu lama, betul. Disediakan nasi, dicari salimwik dan lembut. Cobalah Bapak Ibu, mau itu mana menyiapkan supaya lama lalu, tapi kalau hati tidak tenang, udah tidak pulang, tidak lama lalu percayalah. Ya, Bapak Ibu yang berkorban. Ada juga orang yang mencari ketenangan itu dengan cara apa? Dengan cara berkeluarga, berumah tangga terlebih dahulu. Makanya ayat berumah tangga itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Apa kata Allah? Di antara tanda-tanda kekuasaanku adalah dijadikannya kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian sendiri. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan bersamanya. Kan itu. Maksudnya apa? Kalau ingin mendapatkan ketenangan di dalam jiwa, harus berumah tangga terlebih dahulu. Kan begitu narasinya, Pak. Tetapi Bapak dan
Tapi dia telah mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya dengan apa, Pak? Dengan iman yang dia miliki. Bapak Ibu yang mulia, iman yang seperti apa yang melahirkan ketenangan di dalam jiwa? Iman yang bukan hanya di bibir, Bapak dan Ibu, akan tetapi iman yang sudah merasuk ke dalam jiwa. Setuju, Pak? Setuju, Bu? Kalau iman di bibir, Pak, banyak orang yang mampu mengucapkannya. Tapi kalau yang tipu di siku, Pak, payah. Contoh saja, Pak. Orang kalau imannya sudah sampai ke dalam jiwa, dia nggak akan mau sholat Jumat terlambat. Betul nggak, Pak? Nggak akan namanya sembarang dunia dalam bed. Sebelum khotib naik mimbar, nyola bau tipu di masjid. Ibu, orang kalau sudah beriman, Bapak dan Ibu, dia pasti tidak akan mau terlambat sholat yang 5 waktu. Apalagi remaja-remaja, dia kalau sudah kuat imannya, masuk ke dalam jiwa, tidak akan mau dia tawuran, tidak akan mau dia narkoba, tidak akan mau dia pergaulan bebas. Oleh karena itu, mari kita ino manongan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda kita barusan ini. Mari Bapak Ibu, kita pupuk, kita subur ikan iman generasi-generasi kita. Mereka yang akan memimpin negeri ini nanti, Bapak dan Ibu. Kalau mereka sibuk dengan tawuran, sibuk dengan handphone, Bapak Ibu, lalu kumpuinyo sama inyo, Pak, handphonenya lagi cali, Pak. Lah inyo sama inyo, Pak, kumpu, Pak. Remaja sama remaja, kumpu, Pak. Anak cali, Pak, coba. Api, Pak. Makanya itu main slot, Pak. Bapak tadi, itu tanda apa? Iman mereka lemah, Pak. Jadi kita orang tua ini bertanggung jawab terhadap anak-anak yang telah Allah amanahkan kepada kita. Mana dalilnya? Ayah sabul insan, ayusrakatuna. Apakah kalian mengira akan dibiarkan hidup begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Apakah kalian mengira akan dibiarkan punya anak begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Tidak, kata Allah, kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban, Bapak dan Ibu. Mari Bapak dan Ibu, kita betul-betul menegakkan aturan di rumah tangga terhadap generasi-generasi kita. Bagaimana imannya kuat sehingga hatinya terpaut ke dalam masaji. Sehingga damailah negeri kita ini, Bapak Ibu. Damailah kota Padang ini. Damailah Sumatera Barat ini. Setuju, Bapak Ibu? Masya Allah. Kalau sebuah Pak, dia agak sulit. Basuh pengurus Pak Batu. Dari tadi yang mau ceramah naik dua iya datang, Pak. Aja yang bilang Ustaz Nura. Bapak Ibu yang terhormat. Jadi ada orang yang belum berumah tangga, tapi lah tenang hatinya dengan iman yang dia miliki. Orang kalau imannya sudah benar masuk ke dalam hati, maka akan mendapatkan ketenangan yang hakiki di dalam jiwa. Coba bayangkan Bapak Ibu, andai kata mereka yang beriman tadi dibawa imannya ke dalam keluarga, maka akan semakin tenang, akan semakin damailah keluarganya. Coba bayangkan Bapak Ibu, generasi-generasi yang tak beriman tadi, Bapak Ibu, yang lemah imannya tadi berkeluarga, Bapak Ibu, maka ia akan melahirkan generasi-generasi yang juga lemah imannya, Bapak Ibu yang terhormat. Itu yang pertama, kita singkat-singkat aja nih, mau terang. Yang kedua, Allah telah berjanji dalam Al-Quran akan memberikan kemudahan-kemudahan hidup bagi siapa yang ada iman di dalam jiwanya, sekalipun dia berada pada fasilitas yang sangat terbatas, Pak. Ibu,
kalau fasilitas lengkap, wajar kan mudah kehidupan? Wajar kan Bu? Lasakan waduh saduit mudah. Tapi Allah berjanji Pak, kalau ada iman kuat di dalam jiwanya, Allah akan berikan kemudahan sekalipun dia berada pada fasilitas yang amat terbatas pun. Mana buktinya? Allah telah abadikan dalam Al-Quran. Bapak Ibu masih ingat pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua, Ashabul Kahfi. Semoga kita yang hadir, pemuda-pemuda yang hadir, teman-teman yang dari kepolisian yang adik-adik kita ini betul-betul mencontoh Ashabul Kahfi. Bapak Ibu, Ashabul Kahfi, Kahfi itu gua. Masuknya ke dalam gua itu ada dua Pak. Ada gua yang sempit, kapasitas gua itu 1 sampai 2 orang saja Pak. Makanya disebut dengan hiro. Orang hiro, terbatas, sempit. Nabi Bapak Ibu menerima wahyu di gua hiro itu sampai Pak. Kenapa Ibu kiro lapang di dalam ibu malaikat Jibril nyokatu malaikat di malaikat Ikro baju mana bikori ambo dapat di baju nyokatu di malaikat. Bapak Ibu, makanya Nabi bergemetar menggigil ibu di rumah, istri beriman apa disambut oleh istri Pak. Nabi pun menyampaikan zamiluni Khadijah sambil menantu. Bapak Ibu yang berhormat. Jadi gua sampai Nabi menerima wahyu sampai. Tapi ada gua yang bukan hero, tapi sampai yo Pak. Apa itu? Gua Tur. Sampai Nabi transit ketika dikajak oleh kaum Quraisy ketika hijrah. Masih terkenal sejarahnya Bapak Ibu. Kan rumah Nabi kan di Kampung tuh oleh kaum kafir Quraisy. Di rumah tuh hanya ada 3 orang. Nabi, Abu Bakar, Ali. Cek Nabi kali, Ali engkau tidur ya, gantikan tempat tidurku. Ali beriman Pak, makanya baik ya Rasul demi Allah dan Rasulullah. Kalau Ali pun tidak beriman Pak, pasti menjawab dari Ali itu. Bana Abu Bakar yang baik, Abu Mudo berubah. Tapi Ali beriman Pak, coba lihat kalimat. Baik ya Rasul demi Allah dan Rasulullah. Kalimat orang yang beriman Pak. Baik yang berhormat. Nabi bisa keluar Pak, padahal dipakai betis tuh oleh kaum kafir Quraisy. Anu baca dari Nabi Pak, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awsaynahum fahum. Surah apa Bapak Ibu? Ayat pokoknya Yasin Ustaz. Bapak Ibu keluar. Kami jadikan dinding di hadapan mereka, dinding di belakang mereka, sehingga mata mereka melihat, terbuka mata mereka, Pak. Tapi tidak mencari Nabi, Pak. Selamat Nabi. Tapi sayangnya ayat ini digunakan oleh orang-orang tidak pakai helm dosim, Pak. Pak anggota, Pak Kapolda, razia, tidak lengkap sulit-sulit itu Pak. Helm tak ada. Sinta doa, lupa cuci suri Yasin. Ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awsaynahum fa hum la yubsirun. Nugas. Tatangko Pak. Tatangko Bu. Tatangko. Bagus tak? Polisi hafal lo ya. Nah, jadi kan Nabi transit tuh. Setelah itu kan transit. Namun ini kayak juga kan transit Nabi di Gua Tur. Di Gua Tur tuh 2 orang dalam. Mana dalilnya? Inhuma fi gharin idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Maka keduanya masuk ke dalam gua. Keduanya siapa? Sepakat para ulama Pak Nabi dan Abu Bakar. Makanya Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Ini nanti sejarahnya lain pula ya. Kenapa Nabi mengungkapkan itu? Kalau aku sampai kini sadwe, tidak lo kan diundang, bos sudah tuh dia. Kita lihat. Jadi ada gua yang kedua Pak, yang kapasitasnya lebih dari gua.
bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Makanya pendapat para mu'arif sejarah, para mu'arif, para ahli sejarah berbeda pendapat. Para ulama di dalam gua tuh, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8. Nah, jadi gua tuh lapang, lebih dari gua. Tapi saya lebih mengambil pendapat 7 pemuda yang beriman. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita singkat-singkat. Nah, gua walaupun lapang Pak, kira-kira fasilitas di dalam terbatas tenda. Udaranya pengap tenda Pak? Pengap. Cahaya masuk tidak? Sumber air ada, tapi sumber makanan tidak ada. Sumber air mungkin terbatas tuh. Apalagi tempat tidur, nak ada ke sempu tempat tidur kita di rumah. Kalau bahasa Al-Qurannya miring ke kanan payah, miring ke kaki payah. Bapak Ibu yang berhormat. Tetapi pertanyaan, dalam fasilitas yang ada di dalam gua itu sangat terbatas, tetapi kenapa mereka bisa nyaman di dalamnya? Sampai tidur kare Pak, padahal di batu-batu itu nyelalonya, di karang-karang nyelalo. Tapi pertanyaannya, bakoknya bisa lalu selama 309 tahun Pak. Kita lalu di Springbok kadang-kadang setengah malam dan empai deh, kesintak malam. Ini Bapak Ibu, mereka 309 tahun. Apa passwordnya? Apa rahasia mereka? Al-Kahfi ayat yang ketiga balik. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan cerita ini kepadamu wahai Muhammad dengan benar, bahwa pemuda yang masuk ke dalam gua itu adalah mereka beriman kepada Tuhannya. Wazidnahum huda, kami tambah fasilitas dalamnya, kami tambah kemudahan di dalam iman. Mari kita jadikan pemuda-pemuda generasi-generasi kita yang beriman, supaya mudah kehidupannya di masa depan, damai ini. Terakhir Bapak Ibu, apa janji Allah kepada orang yang beriman? Allah akan sukseskan karirnya di dalam kebahagiaan. Ingat Bapak Ibu, passwordnya adalah sukses dan kebahagiaan. Banyak orang yang sukses tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena definisi sukses ini beda-beda Pak. Ada orang mengatakan definisi sukses ini di mana Rajo? Alhamdulillah, hamba lulus polisi Pak. Oh, alhamdulillah. Ada yang mengatakan apa sukses itu? Punya rumah, punya kendaraan, lah pegawai, lah punya rumah, lah punya lah sukses ya. Bapak dan Ibu yang terhormat. Tapi sukses sesungguhnya itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses sebenarnya. Bapak dan Ibu yang terhormat, tetapi orang yang beriman di dunia itu Allah akan sukseskan karirnya dengan kebahagiaan. Mana contohnya Bapak dan Ibu? Ayatnya mana? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman, sukses orang yang beriman. Bapak dan Ibu, ada jamaah. Kerajonya suaminya kuli bangunan, istrinya kuli cuci. Setiap tamu datang ke rumah Bapak Ibu, yang istri tadi menghidangkan makanan kepada tamu, bukan snack Pak, tapi nasi. Tapi nasi Bapak Ibu lengkap dengan makanan. Bapak Ibu yang terhormat, kita singkat-singkat saja. Nah, dia tanya oleh orang tuh, yang sampaikan Bapak Ibu, kenapa ambo suami ambo kalau pulang tamu mau piti banyak? Dia tanya dek tamu yang menyajikan makan tadi, aku banyak para banyak 500.000 sebulan. 500.000 sebulan banyak terus kita Bu. Tapi dia mengatakan banyak. Bapak Ibu, apa rahasianya? Ternyata suaminya ahli Quran, Pak, hafal Al-Quran, istrinya hafiz Quran, dan anak-anak generasi juga hafiz Quran. Bapak dan Ibu, waktu yang batasi kita, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahannya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Amin. Acara selanjutnya yaitu penyerahan Al-Quran secara simbolis dan foto bersama.
Izin kamera 3, 2, 1.
Satu, dua, tiga. Lagi izin Bapak. Satu, dua, tiga. Gak ada anak-anak ya? Gak ada anak-anak. Oh, Bella mau masuk anak-anak. Ini jemaah tetap di sini 5 waktu. Tetangga kami di sana. Gak ada anak-anak ya? Mana foto sini? Saya mau foto sini. Mana anak-anak? Anak. Ada 3 rumah. Foto di meja sini Pak. Nah, ada sana. Sini Nak. Lihat sini Nak. Lihat sini Nak. Ini kamera. Ya, Fajar. Izin. Kamera 3. Bagus. Kamera 3, 2, 1. Coba satu sendiri aja berdua sama anak adiknya. Tangannya. Nah, Lihat sini Nak. kamera 3, 2, 1. 3, 2, 1. Siapa? Kasih ya Bapak. Pakung mana Pakung? Pakung. Sini Pak. Ini Bapak, izin kamera 3, 2, 1. Izin Bapak 3, 2, 1. Pak ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya? Ya, acara pori-pori itu Pak Gubernur. Oh iya. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Salam sama Pak. Nanti kami sampaikan. Bapak, terima kasih. Pak Wakil. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ayo. Siap. Ya. Asal. Bang Ariaso, terima kasih ya. Bang, siap Bang. ya. Siap Bang. Kalau kita aja foto lagi sini kita KBP semua. KBP. Ah, siapa? Ini komandan saya di komplek ini. Oh iya. Ya, Pak. Bagi. Gang. Suzuki. Ekor belakang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tadi Pak. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kak Jin. Assalamualaikum. Izin Bapak ini ya. Terima kasih.
Oke Pak Yon. Lanjut. Nah itu komandan kan masih. Yang yoyo yoyo tuh ada pak tadi yang udah buka baju li. Bicara banget. Yang penginapan. Artinya penyanyi Pak Jona. Ini Pak Jona. Pak Jona. Aduh orang tinggal lengkap.